Selamat datang kembali di sesi kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak banget dari kita yang ngalamin nih. Rasa takut ketinggalan atau FOMO. Fear of missing out ya? Betul. Pernah nggak sih Anda lagi santai, buka media sosial, lihat teman posting foto liburan keren, atau dapat promosi, atau momen-momen wah lainnya, terus tiba-tiba ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Iya. Itu perasaan yang umum banget. Persis kayak cerita pengguna Reddit umur 30-an ini. Dia sampai curhat, merasa ketinggalan jauh banget dibanding teman-temannya. Nah, kita bakal coba kupas tuntas fenomena ini. Kita udah kumpulin dari banyak sumber nih ya. Iya, ada dari curhatan pribadi di Reddit itu tadi, terus saran-saran praktis dari Alo Dokter, Prudential, ada artikel menarik dari ITS News juga, kajian akademis, sampai info dari Wikipedia dan WebMD. Lengkap lah. Oke, jadi tujuan kita ngobrolin ini buat Anda semua jelas ya. Biar kita sama-sama paham apa itu FOMO, kenapa kita bisa ngerasain, dampaknya apa aja, dan yang paling penting gimana cara ngelolanya. Biar nggak kejebak sama perbandingan yang nggak ada habisnya itu kan? Nah, itu dia. Biar lebih fokus ke diri sendiri. Yuk kita mulai bedah. Kita mulai dari cerita Reddit tadi deh. Dia kan melihat teman-temannya kayaknya udah pada jadi gitu ya. Karir bagus, jalan-jalan, nikah, punya anak. Sementara dia merasa stuck gitu ya. Iya, sampai dia bilang jadi agak segan ketemu teman lama. Takut gak punya cerita bagus buat dibagi. Ini kan inti FOMO banget ya. Bener banget. Dan penting buat dibedain ya, FOMO itu bukan sekedar iri biasa loh. Ini lebih ke rasa cemas, rasa takut kalau kita miss out sesuatu. Sesuatu yang mungkin aja bisa bikin hidup kita lebih baik. Sesuatu kayak apa tuh misalnya? Ya macam-macam. Bisa info penting, acara seru, pengalaman baru, atau bahkan keputusan hidup gitu. Wikipedia, Prudential, WebMD juga nyebutin ini nyambungnya ke fear of regret, takut nyesel. Oh, takut nyesel karena nggak ikutan gitu ya? Iya, nggak ikut nongkrong yang ternyata seru banget, nggak nyoba pengalaman yang lagi hits, nggak datang ke acara penting, atau mungkin nggak ikut investasi yang lagi bagus. Tandanya apa? Yaitu pengen terus update, pengen tahu orang lain lagi ngapain aja. Nah, ini nyambung banget sama yang namanya perbandingan sosial kan. Ada komentar bagus di Reddit tuh. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Ngena banget. Setuju, ngena banget. Teori perbandingan sosial dari Festinger ini juga dibahas di beberapa literatur kita. Itu bilang kalau kita emang dasarnya punya dorongan buat nilai diri sendiri. Nilai diri sendiri gimana maksudnya? Ya, nilai pendapat kita, kemampuan kita, emosi kita. Caranya, ya bandingin sama orang lain. Nah, ada dua jenis utama nih. Pertama, upward comparison. Upward ke atas ya. Betul, bandingin diri sama orang yang kita anggap lebih hebat, lebih sukses, lebih beruntung. Ini nih yang sering banget kejadian pas kita lihat-lihat media sosial. Oh iya ya, lihat postingan si A, si B langsung ngerasa hidup kita kurang gitu ya. Nah, itu dia. Efeknya seringnya negatif. Jadi cemas, jadi minder, jadi nggak puas sama diri sendiri. Walaupun kadang bisa jadi motivasi juga sih. Tapi seringnya malah bikin down. Kebalikannya ada juga. Ada, namanya downward comparison. Bandingin diri sama yang kita anggap ya di bawah kita. Atau kurang beruntung. Ini mungkin bikin kita merasa sedikit lebih baik. Tapi sifatnya sementara banget. Bukan solusi. Dan media sosial ini memperparah yang upward comparison tadi ya. Banget. Hampir semua sumber kita nunjuk ke sana. Wikipedia, Prudential, kajian-kajian itu. Medsos itu kan kayak etalase ya. Tapi etalasenya udah dikurasi, udah diedit. Cuma nunjukin yang bagus-bagusnya aja. Edited lives kata WebMD ya. Tepat. Jadi kesannya hidup orang lain tuh sempurna terus, seru terus. Padahal kan ya belum tentu juga dibaliknya. Siapa aja sih yang biasanya kena FOMO ini? Apa cuma anak muda? Nah, ini menarik. Emang sih, FOMO ini umum banget, apalagi di kalangan milenial sama Gen Z. Ya wajar, mereka kan tumbuh besar di era medsos dominan banget. WMD malah bilang, 3 dari 4 dewasa muda pernah ngalamin. Wow, banyak juga ya. Tapi, perlu dicatat nih, FOMO ini nggak kenal umur. Siapa aja bisa kena. Bahkan ada data dari Wikipedia yang nunjukin kalau laki-laki mungkin sedikit lebih sering ngelaporin FOMO dibanding perempuan. Oh, ya. Kenapa ya kira-kira? Wah, itu perlu digali lagi sih. Tapi secara teori, ada teori determinasi diri nih, disinggung juga di Wikipedia.
Katanya FOMO ini sering muncul kalau kebutuhan psikologis dasar kita nggak terpenuhi. Kebutuhan dasar kayak apa tuh? 3 hal, merasa kompeten atau mampu, merasa punya otonomi atau kendali atas hidup sendiri, sama merasa terhubung sama orang lain secara bermakna. Kalau salah satu atau beberapa ini kurang, nah bisa jadi lebih rentan kena FOMO. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke cerita pengguna Reddit yang sampai nggak mau ketemu temennya itu, Itu bukan sekedar perasaan pribadi dia aja, iya, itu ternyata cerminan dampak yang lebih luas ya yang memang ditemukan di banyak penelitian. tepat sekali. Dampak negatif FOMO dan perbandingan sosial ini beneran nyata dan banyak buktinya di sumber-sumber kita. Secara psikologis dulu ya, ini bisa bikin tingkat kebahagiaan kita turun, kepuasan hidup juga turun. Harga diri juga kena ya. Kena banget, harga diri turun, kesejahteraan subjektif juga